السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram 1433 Hijriah. Kita berkumpul juga bersama di sebuah majlis yang mulia, insyaallah, di Masjid Allah yang mulia ini, Masjid Nurul Hidayah, yang tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Amir Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga Allah jadikan masjid ini sebagai nur hidayah bagi umat Islam, tempat dikajinya ini Al-Quran yang itu merupakan nur cahaya hidayah dari Allah SWT. Ikhwan fillah, a'azzani wa iyyakum, insyaallah majlis malam hari ini kita akan membaginya dalam dua bagian. Yang pertama adalah sebelum tibanya waktu isya, kemudian kita akan berpisah untuk sejenak kita mendengarkan azan, kemudian kita akan lanjutkan dalam 10 atau 15 menit, kemudian kita mendengarkan salat isya, untuk kemudian kita buka sesi kedua setelah kita menunaikan salat isya, insyaallah. Ikhwan fillah, a'azzallahu wa iyyakum, majlis malam hari ini akan lebih bernuansa nasihat sekaligus renungan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendapati di negeri kita di Indonesia ini kemauan masyarakat Muslim untuk berpegang teguh beramal dengan Al-Quran serta beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin menampakkan kondisi yang membaik. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur negeri kita ini, kemauan untuk beramal dengan Al-Quran dan Sunnah berkembang dengan pesat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Namun seiring dengan perkembangan itu pula kita ingin mencoba melihat sisi lain dari paksa umat di negeri ini, yang menuntut tentunya dari kita untuk merenunginya, sekaligus kita berupaya dan bersungguh-sungguh untuk mengatasinya.
fakta lain yang berkembang di negeri ini. Terus ditumbuhkan dan disebarkannya berbagai akidah yang menyelisihi dan menyimpang dari akidah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan gencar berbagai akidah tersebut disebarkan di tengah-tengah umat melalui berbagai cara, melalui berbagai media. Kita sebut saja yang pertama adalah terus dikembang tumbuhkannya akidah dan paham liberalisme yang terus berupaya untuk menggerogoti akidah umat dan merobohkan pilar-pilar iman akidah kaum muslimin. Kaum liberalis tak henti-hentinya di setiap waktu melalui berbagai media cetak maupun elektronik, melalui lembaga-lembaga pendidikan, mereka terus berupaya untuk menanamkan liberalisme, pluralisme dan yang lainnya di tengah-tengah umat. Upaya untuk menanamkan akidah yang batil bahwa semua agama itu adalah sama, dan bahwasanya Yahudi dan Nasara itu adalah agama samawi yang sama dengan kita. Boleh bagi seorang Muslim itu keluar dari keislamannya, dan berbagai akidah menyimpang lain yang terus ditanamkan di tengah-tengah umat ini. Bahkan sekarang akidah liberalisme ini ditanamkan melalui berbagai pondok-pondok pesantren. Kaum liberalis telah berhasil menyusup di tengah lingkungan pendidikan pondok pesantren di berbagai daerah. Akidah itu menyatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab suci yang memiliki nilai pastralitas. Al-Quran hanyalah sebatas hasil budaya dan peradaban manusia. Berbagai akidah kekufuran terus ditanamkan siang dan malam. Saudara-saudara kita kaum muslimin dijadikan sebagai mangsa korban yang terus berjatuh. Akidah liberalisme ini bahkan memasuki rumah-rumah tangga kaum muslimin, bukan hanya di lingkungan pendidikan saja. Bahkan akidah liberalisme ini mulai ditanamkan melalui mimbar-mimbar masjid yang sangat menyedihkan kita semuanya. Paksa ini tentunya harus menjadikan kita umat Islam untuk merenung lebih jauh, memikirkan jalan keluarnya untuk kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Di sisi lain, kita mendapati kaum Syiah Rafidhah pencela para sahabat Rasul yang menuduh ibu kaum muslimin Aisyah adalah wanita berzina, menuduh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai dua berhala Quraisy, dan berbagai akidah Syiah yang menyimpang terus ditanamkan dengan berseblokkan kecintaan kepada ahli bait. Mereka berhasil memasuki barisan kaum muslimin melalui berbagai media. Mereka terus siang dan malam mereka berjuang. Walidina azallallahu iyyakum. Di sisi lain, akidah kaum teroris Khawarij
yang sebelum membimbing umat untuk mudah mengkafirkan saudaranya, menilai dan mengkafir kafir saudaranya muslim, mengkafirkan pemerintahnya, itu kemudian berlanjut kepada ponis berikutnya bahwa darah mereka adalah halal, itu ditumpahkan dan dibunuh, hingga muncullah berbagai tindakan teroris. Dan hasil paham terorisme yang ditanamkan kepada anak-anak muda khususnya melalui berbagai media terus mengancam kondisi umat Islam di negeri ini. Bahkan beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, kaum teroris berusaha untuk mengkaburkan permasalahan dengan menuduh Departemen Agama telah salah di dalam menerjemahkan mushaf Al-Quran, sehingga Quran terjemah versi Departemen Agama menurut mereka adalah punya andil dan peran untuk memunculkan tindakan anarkis, pembunuhan dan yang lain. Ini adalah kebatilan di atas kebatilan, upaya untuk membuat dan membuat rancu permasalahan sehingga umat semakin tidak mengerti. Maka tugas kita menghadapi kondisi dan fakta ini adalah tugas yang sangat besar. Kita diwajibkan untuk merenung, memikirkan keadaan ini. Kita harus memberikan peran untuk menyelamatkan umat dari berbagai kebatilan yang tidak cukup waktu untuk saya sebutkan satu persatu. Saya hanya mampu menyebutkan 3 contoh yang baru saja kita dengarkan bersama. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu, bahwa ad-da'wah ila Allah, berdakwah mengajak umat kepada jalan agama Allah, mengajak umat untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sesuatu yang sudah tidak bisa ditunda-tunda, tidak boleh ditunda lawan kita, mengingat korban demi korban berjatuhan dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kewajiban untuk berdakwah, mengajak seluruh umat untuk bersama-sama memahami Al-Quran dan memahami Sunnah Rasul dan mengamalkan keduanya sesuai dengan yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasul, mengingatkan kaum muslimin dimanapun mereka berada, dari latar belakang apapun mereka berangkat, dalam organisasi apapun mereka beramal, untuk bersama-sama kembali berbondong-bondong menuju kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam bingkai dan koridor pemahaman keduanya berdasarkan pemahaman yang telah dipahami oleh generasi termulia umat ini, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak umat untuk bersama-sama menyadari bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah dua sumber utama umat Islam yang harus seluruh urusan umat ini, pendidikan mereka, dakwah mereka, rumah tangga, ibadah mereka, akidah, harus merujuk kepada keduanya. Landasan utama setiap kegiatan, baik itu pendidikan, organisasi, masjid, dan yang lainnya,
Harus semuanya sepakat itu dibotong-botong kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang Nabi kita mengatakan, "Taraktukum amrayn, lan tadillu ba'dahuma abadan ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati." Aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua warisan utama yang sungguh kalian tidak akan pernah menyimpang, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kata Rasulullah, Al-Quran, dan warisan yang kedua adalah sunnahku. Kedua referensi yang literatur utama Islam dan umat Islam ini telah didengar, dipahami, dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Al-Quran dan Sunnah ini telah didengar, dipahami, dan diamalkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhu. Telah didengar, dipahami, dan diamalkan oleh Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka langsung menerima Islam ini dari Nabi, belajar Islam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memahaminya. Maka di dalam hidup 1400 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya berada di atas satu kata sepakat, yaitu beramal, berbuat, berdakwah, mendidik, beribadah berdasarkan bimbingan dua literatur utama yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai yang telah dipahami oleh manusia dan generasi yang telah dipuji dan direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang dengan ini berbagai dakwah batil, berbagai dakwah yang tadi sebagiannya sekelumit saya sebutkan, dakwah kaum idealis, dakwah kaum Syiah, dakwah kaum Khawarij yang membahayakan umat ini, akan terbenteng umat ini, terlindungi darinya. Para hadirin yang saya muliakan, maka tentunya dakwah yang cukup besar ini adalah tugas bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa manusia yang lebih baik ucapannya, lebih mulia kata-katanya dibandingkan seorang yang menjadi berdakwah menuju kepada jalan agama Allah, kemudian beramal saleh, itulah manusia terbaik. Dan mengucapkan saya adalah bagian dari muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya, tidak ada yang lebih mulia kata-kata seorang hamba dibandingkan seorang yang menjadi berdakwah menuju kepada tauhid, kepada Al-Quran, kepada Sunnah Rasul. Amalan yang besar ini, amalan yang mulia ini tadi, sulit untuk bisa terwujud sesuai dengan harapannya kalau dakwah itu tidak diemban secara bersama-sama, tidak dilakukan secara bersama-sama. Apalagi muncul sebuah image bahwa dakwah itu hanya boleh dilakukan oleh kalangan tertentu, hanya boleh dilakukan oleh para ustaz, para dai, para guru dan para kiai. Tidak, itu adalah pemahaman mereka. Dakwah itu adalah tugas bersama, dakwah itu adalah amalan bersama. Sesuai masing-masingnya berbuat sesuai dengan kemampuannya, masing-masing berbuat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bagi yang mampu itu berdakwah dengan lisan, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid, di seminar-seminar, dan di ceramah-ceramah yang lainnya, maka dia lakukan itu. Bagi yang mampu itu berdakwah
melalui karya tulis, hendaknya dia melakukannya. Begitu juga seterusnya. Dia bagi yang hanya mampu berdakwah, berbuat di jalan upaya menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, Quran, Sunnah, nasihat dan perjuangan juga dan paham para sahabat Nabi dengan hanya sebatas menyebarkan media-media, majalah, buletin, TV dan yang lainnya yang berisi nasihat, berisi tauhid, berisi sunnah, mengajak umat untuk beramal dengannya, berumah tangga dengannya, beribadah dengannya. Maka lakukan apa yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri was taqwa, hendaknya kalian saling menolong, saling membantu, saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan ketahuilah bahwa dakwah itu adalah termasuk amalan kebajikan yang tertinggi, adalah tergolong salah satu amal ketakwaan yang tertinggi. Ad-da'wah ila Allah Azza wa Jalla. Wajibin para hadirin dan semoga Allah memuliakan kita semua. Dakwah yang merupakan tugas bersama yang tadi saya katakan sulit untuk tegas, sulit untuk bisa terwujud tanpa adanya ta'awun, sikap saling menolong, sikap saling peduli, masing-masing berbuat apa yang bisa dia lakukan. Walaupun betul bukan makna ucapan yang saya katakan ini tadi bahwa kita kuat dengan kemampuan yang ada pada kita sekarang tanpa ada upaya untuk meningkatkannya. Bukan maknanya kita kuat dengan kondisi kita statis tanpa perkembangan, tetapi kita diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, sebagai kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Istilah untuk berlomba, saling berupaya dalam kebajikan ini untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kemampuan kita. Sesuai di azan yang wajakum. Berapa banyak saudara kita muslim yang mereka pada dasarnya baik, pada dasarnya menginginkan kebaikan, punya kemauan lebih baik, namun sangat luar biasa penghalang-penghalang untuk sampainya kebaikan kepada mereka. Di sisi lain, kalau tadi yang saya gambarkan pada awal masjid adalah penghalang-penghalang syubhat, penghalang-penghalang yang sifatnya kerancuan-kerancuan di dalam memahami agama, di dalam memahami Islam dan akidah serta iman. Di situ ada penghalang-penghalang yang kedua, yaitu penghalang-penghalang syahwat, umat. Siang dan malam, pagi dan sore, mereka selalu dituntut oleh kepentingan syahwat. Promosi dan iklan syahwat dilakukan secara besar melalui berbagai media. Syahwat untuk berlomba-lomba dalam dunia, berambisi memperbanyak dunia. Siang dan malam terus disampaikan melalui berbagai media, cetak maupun elektronik, di rumah tangga kaum muslimin. Iklan promosi dunia itu terus menyerang saudara-saudara kita sehingga membuat banyak dari umat ini lalai kepada akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat? Apa yang harus dia persiapkan untuk akhirat? Dia lalai. Setiap hari dia dituntut, diajak untuk menyiapkan kehidupan dunia, mempersiapkan fasilitas dunia, pakaian, rumah, kendaraan, dan seterusnya, sehingga mereka, saudara-saudara kita, atau sebagian kita juga tersibukkan dari mengingat kepentingan akhirat, sehingga kemauan untuk beribadah, kemauan untuk mengerti Islam terhalangi dengan halangan dari tangan yang kedua ini. Maka dari itu, sebelumnya juga penting untuk diingatkan bahwa musuh Islam, Yahudi dan Nasrani, yang tentu kita semua sudah tahu mereka tidak rela
kita umat Islam mengerti Islam. Mereka tidak rela kita umat Islam mengerti Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Mereka tidak rela itu semua. Maka dari itu mereka sangat berambisi, berupaya yang bersalah mereka terus memeras otak mereka untuk selalu mencari dan menciptakan cara-cara yang terus terbaharui hari demi hari untuk melarikan umat Islam dari Islam, melarikan umat Islam dari Al-Quran, melarikan umat Islam dari Rasul, dari hadis Rasul, dari sahabatnya, dari para ulama. Sedang diperhatikan berbagai kegiatan diciptakan oleh mereka, mulai pagi hingga pagi. Berbagai kegiatan yang membuat mereka lalai beribadah, membuat lalai kaum muslimin dari mengingat apa itu Al-Quran, apa isi Al-Quran, apa perintah-perintah Allah dan syariat Allah dalam Al-Quran, siapa Nabi, bagaimana nasihat Nabi, bagaimana hadis Nabi. Yahudi dan Nasara berusaha untuk menciptakan dinding besar yang akan menghalangi kaum muslimin dari literatur Islam mengerti dan mempelajarinya. Coba kita perhatikan kalau kita berjalan, terkhusus di malam seperti ini, di malam minggu, di malam yang tidak sepatutnya umat Islam menyibukkan diri mereka sekuat mereka. Kita lihat bagaimana kegiatan itu. Kaum muda dan mudi di jalanan, di tempat-tempat tertentu, hingga pagi, besok lagi, berbagai acara kegiatan terus dilakukan. Itulah ambisi kaum Yahudi dan Nasara. Maka kita sebagai saudara mereka, kita adalah saudara mereka dan mereka saudara kita. Tidak pantas kita diam bersatu tangan tanpa berbuat. Maka dari itu sekali lagi, sebenarnya hati nurani mereka memanggil kita, meminta pertolongan yang bersifat darurat emergensi untuk mereka diselamatkan dan tenggelam di lautan syubhat dan syahwat ini, yang menenggelamkan mereka seolah mereka tidak mampu melepaskan dirinya, menyelamatkan mereka dari lautan keganasan ini selamat. Maka tugas kita bersama seorang muslim peduli terhadap saudara dengan berdakwah. Kalau sekarang ini banyak organisasi, lembaga-lembaga yang punya kepedulian menolong saudaranya ketika ditimpa musibah, banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, dan yang lainnya, sangat peduli mengumpulkan dana, mengumpulkan segala sesuatu yang bisa dibantukan. Itu baik, terpuji, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disyariatkan di dalam Islam ini. Namun menolong saudara kita dari serangan akidah yang berat, dari syubhat-syubhat yang akan menenggelamkan mereka dalam badai kebatilan, ini adalah tugas yang lebih dituntut keberadaannya, lebih dituntut kepedulian kita menolong saudara kita. Kalau di sana ada tim besar, tim yang bersiap dengan secepat mungkin menyelamatkan seorang yang dalam ancaman bahaya, gunung meletus, hilang di hutan, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan yang lainnya, maka tim besar dalam bidang agama menyelamatkan umat dari akidah liberalisme, menyelamatkan umat dari sebuah akidah Syiah, menyelamatkan umat dari sebuah kaum Qadariyah, peminta takdir dan yang lainnya. Ini sangat lebih dibutuhkan dan lebih darurat kebutuhannya dibandingkan jenis yang pertama. Dan keduanya adalah baik, dan yang kedua lebih mulia, jauh lebih mulia dibandingkan yang pertama. Dan kita jangan walaupun menceritakan mungkin sudah waktu Indonesia. Silakan. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, kita melanjutkan kajian kita sebelum salat kita
Di awal kita berbincang tentang penting dan pentingnya dakwah, amalan dakwah ilallah, dan bahwasanya dakwah yang merupakan amalan besar itu akan lebih terwujud dan terrealisasi jika ada upaya at-ta'awun, saling menolong, saling membantu dalam mewujudkannya. Bentuk ta'awun yang mungkin dilakukan adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang mampu untuk berdakwah dengan lisan, maka dia lakukan itu dengan berbagai ceramah, tausiah, dan yang semisalnya. Bagi yang mampu untuk menulis, maka lakukanlah dakwah melalui karya tulis. Dan bagi yang belum mampu untuk yang pertama dan yang kedua, bukan bermakna bahwa pintu untuk berdakwah itu telah tertutup. Seorang bisa melakukan dakwah walaupun hanya dengan menyebarkan dan memberikan beberapa media ilmu. Misal yang paling ringan adalah media bulletin yang ditulis di sana tentang tauhid, pengenalan tentang Allah, ditulis di sana tentang apa itu Al-Quran, bagaimana sikap seorang muslim terhadap Al-Quran, bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana kewajiban seorang anak, seorang kita kepada kedua orang tuanya, dan berbagai ilmu yang disajikan dalam media semisal bulletin. Kalau kita dalam sehari bisa memberikan 2 atau 3 lembar bulletin kepada saudara kita yang berada di sekitar kita, tetangga kita, di jalan, di toko, di tempat kita bekerja. Ketika antum memberikan sebuah bulletin kepada teman antum atau seorang yang ada di jalan itu, saudara kita, itu adalah saudara kita muslim. Kita berikan kepadanya sebuah bulletin yang kebetulan dia membahas, bulletin itu sedang membahas tentang larangan seorang muslim melakukan atau berbuat kesyirikan kepada Allah. Larangan seorang muslim menggantungkan jimat-jimat baik di tubuhnya maupun di rumahnya yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perbuatan kesyirikan itu yang bisa menjerumuskan seorang hamba kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahwa kesyirikan itu bisa membatalkan amalan seorang hamba muslim. Ketika orang yang kita diberikan begitu kepadanya membaca, kemudian subhanallah, di waktu itu bertepatan dengan turunnya hidayah untuk kalbunya lapang menerima pembahasan yang ada padanya, kemudian dia meninggalkan dengan penuh kepasrahan. Dia tinggalkan berbagai amal kesyirikan yang selama ini dia lakukan. Berapa ganjaran yang akan kita raih, dan betapa antum dengan izin Allah dan takdir Allah telah menyelamatkan seorang hamba dari azabnya, melebihi manfaatnya antum menyelamatkan seorang hamba dari serangan banjir. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga berbagai pembahasan ilmu yang lainnya. Ketika aku berikan kepada seorang tetangga, kemudian dalam rumah tangga tetangga kita itu sang istri tidak bisa menunaikan hak suaminya, dia sering melawan kepada suaminya, membentak suaminya, menolak perintah suaminya.
dan berbagai kewajiban yang seharusnya dia tunaikan untuk sang suami yang Allah tugaskan, Allah syariatkan untuk para istri. Kemudian dia membaca buku tersebut, kemudian dia menyadari atas dosa-dosa yang telah dia lakukan terhadap hak suami, berapa ganjaran yang akan kita terima dan kebaikan yang akan muncul di masyarakat kita. Kalau itu dilakukan oleh satu atau dua atau tiga, bagaimana kalau upaya itu dilakukan oleh lebih dari jumlah itu masing-masing berbuat menyebarkan kebijakan media yang menyebarkan Al-Quran, menyebarkan sesuatu ini tentang bahaya paham Syiah, akidah kaum Syiah dibaca oleh kita itu menjadi dosa. Berapa lagi kebaikan yang akan muncul di tengah-tengah di tengah umat ini. Maka dari itu, isi dakwah itu masih luas, masih terbuka lebar. Bukan makna ucapan saya ini bahwa saya memberi semangat kepada antum, mengatakan kepada antum untuk kuat dengan kondisi yang antum berada sekarang. Bukan. Mari kita berlomba meningkatkan kemampuan ilmu kita. Terus dan tentunya dakwah itu harus berjalan tentunya di atas perangkat dan pilar utamanya yaitu ilmu. Ilmu merupakan salah satu pilar utama dakwah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, sampaikan bahwa ini adalah prinsipku dan prinsip Rasul. Sabulku, jalanku, yaitu aku menjadi berdakwah kepada jalan agama Allah di atas bimbingan ilmu, ala basirah, di atas bimbingan basirah. Aku dan orang-orang yang mengikuti jejakku tidak ada prinsip. Sehingga prinsip dakwah itu, prinsip berdakwah, prinsip mengajak umat kepada al-khair, mengajak umat kepada tauhid, prinsip mengajak umat kepada sunnah Nabi, itu adalah prinsip dan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang menyadari beliau cinta untuk senang mengikuti prinsip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya lagi yang kedua, dalam itu disamping didirikan di atas semangat berta'awun, semangat saling menolong, saling membantu, saling menutupi celah dan kekurangan. Juga dakwah itu didirikan di atas ilmu, dan ilmu itu kata Rasulullah SAW, "Innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal fiqhu bit-tafaqquh." Hanya ilmu itu akan bisa diraih dengan upaya belajar. Tidak bisa itu dikatakan dengan apa yang disebutkan ilmu laduni. Itu adalah khurafah. Wali Allah di masa Rasul, wali Allah Abu Bakar As-Siddiq, wali Allah Umar bin Khattab, wali Allah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, wali Allah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dan yang lainnya. Mereka itu adalah para wali Allah yang dicintai oleh Allah dengan persaksian Al-Quran dan persaksian Nabi. Mereka semua mendapatkan ilmu dengan belajar. Mereka semua duduk bersimpuh, bersabar mendengarkan Rasulullah mendidik, menafsirkan Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran. Mereka belajar hingga di antara mereka ada yang tidak sempat mencari kehidupan atau mencari rezeki. Di antara mereka ada yang seharian penuh hidup di hadapan Nabi, mengikuti perjalanan Rasul untuk tidak terlewatkan satu ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar. Maka dari itu lebih kita di masa ini yang tingkat keimanan kita jauh di bawah tingkat keimanan para sahabat. Kemuliaan dan ketakwaan kita jauh di bawah kemuliaan dan ketakwaan para sahabat Nabi. Lebih-lebih ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Diri bersabar, belajar tafsir,
belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, dan yang lainnya dari disiplin-disiplin ilmu Islam, maka kebiasaan dan adat untuk belajar Islam harus dikembangkan di tengah masyarakat. Semangat dan kemauan untuk mempelajari Islam, mempelajari disiplin-disiplin ilmu Islam harus menjadi kebiasaan masyarakat Muslim. Di rumah-rumah, di masjid-masjid, di masjid-masjid, di kantor-kantor, dalam kesempatan yang memungkinkan mereka belajar, menimba ilmu dengan cara yang mampu dilakukannya. Para hadirin yang saya muliakan, semangat untuk menuntut ilmu merupakan sebuah dakwah Allah SWT. Maka dari itu saya menghimbau diri saya pertama dan semua untuk menjadikan kebiasaan menuntut ilmu adalah kebiasaan hidup kita. Ilmu merupakan kebutuhan primer kita, melebihi kebutuhan kita terhadap kesehatan, melebihi kebutuhan kita terhadap obat. Ilmu adalah obat yang menyembuhkan bagi tubuh. Ilmu adalah obat yang menyembuhkan bagi iman dan takwa kita. Lebih kita butuhkan bagaimana resep ilmu kita dibandingkan pengetahuan kita tentang resep dan ramuan-ramuan yang menyehatkan tubuh kita, organ-organ tubuh kita yang sekarang banyak diikuti, dipelajari oleh manusia. Maka Allah SWT melalui ilmunya yang Allah letakkan dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya SAW merupakan kebutuhan primer setiap Muslim, rumah tangga Muslim, ibadah Muslim, akidah Muslim, dakwah Muslim. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah akan jadikan dia faqih. Pasti Allah akan jadikan dia mengerti, paham, berilmu tentang agamanya, mengerti, faqih, berilmu tentang ibadahnya, akidahnya, mengerti tentang Al-Quran. Kalau kemarin, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita mengerti dan bisa membaca Al-Quran. Dalam sehari kita mampu membaca 1 juz, atau 2, atau lebih atau kurang, kita bisa membaca. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tetapi kita tidak boleh keluar. Ada sebuah pertanyaan yang harus segera mendapatkan jawabannya. Tidakkah kita mengerti apa yang kita baca? Tidakkah kita mengerti apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayat yang kita lantunkan? Kalau jawabannya tidak, bersyukur kepada Allah agar nikmat itu ditambah. Jika jawabannya belum, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Saya belum syaribatun ala kulli muslim." Menuntut belajar ilmu agama itu fardu wajib terhadap setiap pribadi Muslim. Ini yang mengatakan adalah Nabi kita, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ketika ajaranlah Rasul. Kembali kepada hadis yang sebelumnya kita dengarkan bersama. Mandirillahi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka pasti Allah jadikan dia faqih atau paham tentang urusan agamanya. Kebaikan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam kehidupan akidahnya, dan yang lainnya. Kalau Allah kehendaki untuk dia kebaikan, pasti Allah jadikan dia paham. Maka dari itu ulama mengatakan, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, kalau ada seorang hamba yang dia tidak mengerti tentang agamanya, dia tidak paham tentang Islamnya, sangat riskan, mengkhawatirkan bahwa dia tidak tergolong hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Oleh karena itu, wajib kita mengambil, merenungi. Ketika ada 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis yang kita dengarkan atau kita baca, kita tidak memahami maknanya. Sebagai ulama dahulu, ulama di masa tadi, ketika melewati sebuah ayat, kemudian belum memahami bagian tertentu dari ayat tersebut, bukan seluruhnya, bagian tertentu dari maksud ayat tersebut mereka menangis. Kenapa? Karena
mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka al-amsal nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun." Dan demikianlah kata Allah, aku berikan perumpamaan di dalam Al-Quran tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat Allah ini, dan tidaklah bisa mengerti atau paham tentang ayat-ayat itu tadi kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Maknanya, kalau ada seorang hamba tidak memahami, dia tidak termasuk dalam golongan al-alimin, orang-orang yang berilmu. Sebagai ulama berdasar tadi mengaji, ketika ada satu saja ayat Al-Quran yang dia tidak memahami, sekarang kita coba baca Al-Quran. Kita mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ya ayyuhalladzina amanu awfu bil-uqud." Apa yang Allah maksudkan dengan awfu bil-uqud dalam ayat ini? Apa maksudnya? Syariat apa yang dilakukan kepada kita pada ayat ini? Kalau kita belum memahaminya, sungguh pantas kita menangis. Kenapa kita belum paham ayat Allah? Kenapa kita belum mengerti ayat ini yang mengandung syariat? Wa awfu bil ahdi idza kana mas'ula. Apa maksud ayat kedua ini? Kita mendengarnya, membacanya. Apa maksudnya? Maka dari itu, belajar ilmu agama, belajar Islam adalah kewajiban besar yang merupakan tanda-tanda kebaikan seorang hamba yang Allah SWT hidupnya, dan yang sangat membahayakan ketika ini yang terus berada di tengah masyarakat bahwa belajar ilmu agama itu hanya di pondok pesantren. Ini sangat membahayakan. Bahwa belajar ilmu agama itu hanya di mahal-mahal atau di pondok-pondok pesantren saja. Para santri, para ustaz, sedangkan yang selain itu tugasnya adalah lain. Tidak. Hadis Rasul yang tadi kita dengarkan bersama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Talabul ilmi fardun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu adalah fardu hukumnya, wajib terhadap setiap dari muslim. Entah dia sebagai suami atau istri, sebagai orang tua atau anak, sebagai guru atau murid, tua, muda, pria, wanita, selama dia muslim, maka berlaku padanya hadis yang baru yang kita dengarkan bersama. Dan hadis yang kami dengarkan penting untuk kita menghidupkan kebiasaan belajar Islam. Dan sumbernya yang asli yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian satu hal yang penting juga untuk diketahui bahwa kalau di awal majlis saya menyebutkan bahwa suatu fakta yang mengembirakan kita yaitu berkembangnya dakwah sunnah dari ujung Padang sampai Merauke, ujung barat hingga ujung timur. Maka di situ ada sebuah tugas besar bagi kita semua. Tidak cukup kita bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat yang sekarang seperti antum maafnya tadi saya saksikan dari ujung barat hingga ujung timur. Perkembangan yang sangat luar biasa. Namun di balik itu ada tugas besar yang menanti kita, menunggu dari kita, yaitu semangat umat itu mendidikkan putra putri mereka dalam pendidikan agama. Semangat umat dan kesadaran umat untuk mereka meletakkan pendidikan putra putri mereka dalam pendidikan dalam koridor Al-Quran dan Sunnah menjadi tugas besar. Pendidikan itu tidak mudah, cukup berat, membutuhkan partisipasi dari semua pihak, kepedulian tidak hanya dari para guru dan para ustaz dari sekolah atau pondok pesantren,
tetapi kepedulian dari para orang tua. Para hadirin yang saya muliakan, pendidikan yang berjalan di atas fondasi Al-Quran dan Sunnah ini sekarang ini menjadi kebutuhan yang sangat disadari oleh umat. Sekarang ini menurut perhitungan yang saya lakukan kurang lebih 100 pondok pesantren yang dikelola oleh teman-teman di berbagai pelosok negeri. Namun bersama dengan itu, dengan jumlah yang mungkin menurut aku adalah banyak, ternyata semua itu belum mencukupi. Masih banyak keinginan dan permintaan yang ternyata di luar kemampuan kita. Itu dari sisi fasilitas sarana juga tidak kita mampu untuk memenuhi keinginan itu semuanya dari sisi kemampuan tenaga-pengajar. Limitnya tenaga-pengajar. Beberapa waktu yang lalu saya datang dari Merauke dan Tunisia. Ya subhanallah, betapa mereka sangat butuh kepada uluran bantuan kita. Bukan bantuan dana, tetapi bantuan para tenaga pengajar, para dosen yang akan membimbing mereka dan putra-putri mereka. Sementara kita sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan di daerah sekitar kita saja sudah rasanya di luar kemampuan kita. Umat ini sangat butuh kepada pembimbing. Umat tidak lagi butuh. Saya katakan lebih besar kebutuhan umat ini kepada para pembimbing yang membimbing mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dibandingkan kebutuhan mereka kepada para dokter, kepada para insinyur, praktisi hukum dan yang lainnya. Tidak banyak. Para insinyur tidak banyak. Yang dibutuhkan adalah para ustaz yang akan sabar membimbing, tidak tersibuk dengan politik, bersabar dengan apa yang mereka dapatkan. Membina umat, menjadi teladan bagi umat, sangat dibutuhkan. Jumlah yang sangat besar. Para hadirin yang saya muliakan, tentu ini semua juga suatu kewajiban bagi kita setidaknya yang berada di masjid ini untuk menyadari bahwa kebutuhan umat kepada ulama, kepada ustaz, kepada pembina jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka untuk kepentingan fisik dan perekonomian mereka. Alhamdulillah, kita hidup di masa ini, perekonomian kita semuanya, saya katakan semuanya, tidak hanya yang punya mobil dan kendaraan bermotor, semuanya jauh lebih baik tingkat perekonomiannya dibandingkan perekonomian para sahabat kami. Jauh lebih mapan kehidupan sandal kita, pangan kita dan papan kita dibandingkan kehidupan para sahabat Rasul. Saya seandainya ukuran masalah ukur banyak dan sedikitnya rezeki itu tergantung pada tingkat ibadah seorang hamba, sangat bergantung pada tingkat banyaknya ibadah dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Niscaya sahabat Nabi adalah generasi terkaya, generasi termakan, karena mereka adalah generasi tertinggi pada puncak keimanan, ketakwaan dan ibadah. Namun sejarah menyebutkan kepada kita bahwa mayoritas mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup waktu saya bercerita tentang kehidupan mereka, tapi saya bisa memberikan kesimpulan bahwa kita ini sungguh-sungguh wajib bersyukur kepada Allah. Kita ini serba ada. Alhamdulillah.
Yang kurang dari kita adalah syukur dan sabar. Syukur dan berterima kasih kepada Allah. Sahabat Nabi tidak jarang dari mereka yang tidak mendapatkan makanan yang akan mereka makan hari ini, apalagi besok. Sahabat Nabi yang rajin sholat malam, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin menuntut ilmu, namun mereka mayoritasnya adalah masakin, orang-orang miskin. Namun di tangan mereka dengan pertolongan dari Allah, Islam ini sampai pada titik kulminasi puncak tertinggi. Umat ini sangat membutuhkan kepada pembina. Setidaknya kita yang berada di masjid ini menjadi orang yang berada di garis terdepan untuk menyiapkan putra putri kita menjadi ulama yang akan membina umat, membimbing akidah mereka, membenteng umat dengan izin dan pertolongan Allah dari berbagai kebatilan yang bisa menyeret mereka pada penyimpangan dan akan membuat mereka sedih dan susah, tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat nanti. Dari kebenaran ajarnya Allah, maka dari itu pendidikan bagi putra putri kita merupakan amalan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dakwah secara umum. Butuh disiapkan tidak hanya sarana dan prasarana saja, tetapi butuh disiapkan sistem yang baik, kepedulian yang baik, kesungguhan dari tiga pihak ketiga, dari putra putri itu sendiri, dari para guru, para ustaz, dan yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan, keseriusan para orang tua. Niat yang ikhlas, niat yang sungguh-sungguh memang menginginkan putranya menjadi seorang ulama yang bermanfaat untuk umat dan sebelum itu bermanfaat untuk sang ayah dan ibu. Sangat disedihkan, sangat memprihatinkan kita melihat ada sebuah gejala yang sudah lama sebenarnya muncul di umat dan terus mengalir, yaitu terkait dengan pendidikan agama. Kalau seorang muslim punya putra dan putri yang jenius, yang berprestasi di dalam sekolah umumnya, maka dipersiapkan putra putri ini untuk menjadi seorang dokter, seorang profesor, seorang insinyur, seorang pengajar. Itu yang dikatakan. Hampir-hampir jarang sekali. Dari tahun ini saya katakan jarang, bukan tidak jarang sekali. Ketika mendapatkan putra dan putri yang pandai jenius, dipersiapkan untuk menjadi calon pembesar agama, memanfaatkan kehidupan yang Al-Quran, itu hadis Rasul